Hai hai gengs, welcome back to our channel. Ini sebenarnya utang vlog ya. Waktu itu pas musim winter kalau nggak salah, seharusnya aku vlogin, tapi kelupaan jujur. Untung aja ada follower yang nanya, "Mak, itu cerita tentang tetangga julid gitu kan?" Karena aku belum speak up. Ini bakal mama ceritain ke kalian. Kamu duduk dulu sini kan? Duduk baby. Wih. Dah, sarangnya. Apa sih kalian dua ini? Ya Udin. Jadi ini mama mau cerita ya. Kebetulan memang juga sebelum nanti mau benar-benar lupa dan random banget ngebaca itu DM dari salah satu follower. Ya. Kan pada penasaran, masa iya di luar negeri, di Eropa, di Europe ada aja gitu tetangga yang julid. Oh, ada banget gengs, ada banget. Jadi kebetulan belakangan ini juga mama tuh ada lihat di Lambe Turah kalau nggak salah ya. Jadi ada di Indonesia tuh tetangganya yang bikin jorok depan rumah tetangganya, kayak gitu, kayaknya antara nggak suka atau memang jealous atau apa nggak ngerti, sampai akhirnya aduh maaf banget sampai buang urin lah, buang kotoran depan rumah tetangganya. Itu sih asli kalau menurut mama itu udah tidak normal, itu sih sudah ada gangguan jiwa kalau menurutku ya. Kalau sampai mengotori kayak gitu, buang sampah depan rumah tetangganya dan segala macam, itu sih menurutku sudah tidak normal dan tidak bisa ditolerir ya menurutku. Nah, back to topik tetangganya mama yang di sini. Jadi tetangga mama yang di sini itu awalnya kita baik-baik aja dan aku sama abang nggak pernah komplain sama sekali ya. Kami tipe orang yang apalagi dalam bertetangga itu yang gimana ya? Kita kalau memang bisa deket, cocok satu sama lain, ya kita enjoy gitu. Tapi kalau memang kita dari awal kayak nggak yang gimana banget ya, kita hanya sekedar say hello aja, tapi kita tahu yang tinggal di rumah tuh siapa, kayak gitu kan, seperti apa orangnya, namanya. Karena ini penting banget, soalnya di Europe tuh banyak kasus, atau di luar negeri tuh banyak kasus yang bahkan tetangganya itu sudah meninggal berminggu-minggu nggak ada yang tahu. Ketahuannya mungkin setelah ada anggota keluarga yang melapor, atau akhirnya ada tetangga yang memperhatikan, kok makin lama makin menggunung kiriman pos kayak iklan, reklame, brosur kayak gitu di rumahnya itu sampai ketumpuk-tumpuk. Akhirnya didobrak dan ternyata sudah meninggal entah beberapa minggu yang lalu. Itu sering banget kejadian, geng, sering banget. Jadi makanya penting juga kita tuh tahu, kayak di Indonesia juga asik gitu ya, bertetangga, saling mengenal satu sama lain, itu bagus gitu loh. Cuma ya memang bagian julidnya itu, ngegosipnya itu yang tidak bagus ya. Nah, di sini masalahnya kebanyakan orang-orang itu saking privasinya masa bodoh gitu loh, tidak mau tahu. Ya kan? Jadi ini kita mix, aku sama abang nih mix, aku bawa sedikit gaya Indonesia bertetangga dan abang masih tetap dengan gaya orang sini bertetangga gitu loh. Memang yang tidak mau tahu, yang membiarkan mereka dengan private life-nya kayak gitu, sementara aku di sisi lain ya seenggaknya aku tahu tetanggaku namanya siapa, ya kan, orangnya seperti apa kayak gitu. Iya. Terus contohnya ada anak berapa, kira-kira mereka tuh usianya, patokannya usia berapa kayak gitu. Terus biasanya mama lagi ngomong kan, karena mama di rumah hari-hari, mama tuh ngeliat, oh kalau tetangga ini contohnya bangunan apartemen tuh ada bapak-bapak tua yang tiap harinya dalam satu hari itu dia jalan 2 kali, contohnya sering lewatin depan rumah.
kadang dia jalan sendiri, kadang dia jalan sama istrinya gitu. Waktu itu beberapa kali mama lihat tiba-tiba dia jalan sendiri doang tanpa istrinya, ada apa gitu kan. Nah, temennya si Zoe, si Mia itu kan kenal semua rumah, semua orang yang ada di kampung kita ini. Jadi dia tuh ngobrol sama si Zoe, kamu tau nggak itu si opa-opa itu gitu, istrinya dibawa ke rumah sakit waktu itu katanya. Jadi Horas, jadi tergeletak di rumah sakit, pokoknya pingsan di rumah. Di situ aku, oh pantas istrinya belakangan gak ikut jalan-jalan. Seperti itu lagi. Jadi aku sambil memperhatikan dari dapur atau dari mana, bukannya aku kepo ya, tidak. Apalagi kalau tetangga yang usianya sudah tua gitu kan, kita sebagai tetangga mereka ya seenggaknya sedikit peduli lah biasanya. Nah, maaf terlalu bertele-tele ya. Sekarang kita kembali ke poin yang mau mama ceritain. Jadi di kampung kita ini, di daerah kompleks kami, di rumah kita berdiri ini, itu tuh angin kalau datang super duper kencang. Kalian pasti tahu, apalagi yang ikutin mama di IG, sering mama storyin tuh bener-bener kencang sampai kalian tahu pavilion kita kemarin sampai terbang rusak, dan itu bukan yang pertama kalinya ya. Karena memang tempat kita ini kan kosong kayak gitu, terus playground juga kosong, ada cuma bangunan tinggi apartemen sebelah kiri, tapi kan tengah-tengahnya juga kosong ya. Jadi angin itu kencang sekali. Setelah kalau nggak salah 1 tahunan abang tuh beli smoker kapan ya? Kayaknya tahun lalu deh abang beli smoker ya untuk daging. Aku ada pernah bikin daging sei sapi NTT itu loh. Nah, itu abang ada beli smoker. Jadi kan abang biasa bakar-bakar tuh sebelah sana nih, ya kan? Sebelah dekat jemuran kita di situ. Emang selalu di situ. Ini baru kami pindah lagi ke sini kan. Terus abang lagi nge-smoker gitu, lagi smoker namanya ya, lagi bukan merokok tapi nge-smoke gitulah, barbecue smoke. Tiba-tiba itu kan memang kan nge-smoke kan lama ya, karena memang temperaturnya sedikit temperaturnya itu ya sedikit gitu, nggak tinggi, nggak kayak orang nge-grill daging langsung atau manggang daging langsung. Makanya butuh waktu ya minimal 8 jam kayak gitu. Jadi itu udah mau kelar, nge-smoke-nya udah mau kelar, kira-kira kelarnya itu antara jam 8 jam 9. Di antara jam itu juga ada yang ngebel, aku langsung buka pintu, oh rupanya tetangga sebelah gitu kan. Terus ada apa gitu kan, terus dibilang gini, bilang sama suamimu, ngomongnya tuh gak enak banget, bilang sama suamimu tolong sudahi nge-smoke-nya katanya. Kan abang nge-start udah dari siang ya, malam kelar gitu. Terus aku yang diem aja masih ngebiarin dia ngomong gitu loh. Terus 2 kamar tidur kami itu udah berasa kayak di kayak ruang perasapan yang kayak gitu tuh, bau asap segala macam gitu kan. Dia ngoceh-ngoceh, dia nggak terima gitu. Terus aku bilang gini, oh maaf kita masih minta maaf ya. Terus aku bilang sama abang, ya sudahilah sayang, udahlah nge-smoke-nya tuh udah dari siang gini, nggak enak tuh tetangga udah komplain gitu kan. Ya mana suami, aku kan ngomong sama abang, tunggu ya, aku bilang gitu. Aku ngomong sama abang ke belakang, terus abang dari carport nyamperin si ibu ya, si bapak tuh enggak. Terus kata abang gini, letak smokerku loh di sini di belakang carport katanya si abang. Terus kalau memang anginnya bawa ke arah rumah kalian, itu kan di luar kendaliku, itu dari alam gitu loh. Jadi aku harus mesti nge-smoke atau nge-barbecue di sebelah mana di rumahku ini gitu. Ya cari posisi lain atau gimana? Ya gimana kita yang udah istilahnya kalau mau lebih dekat itu di sini gitu kan. Kita tuh nge-smoke-nya sebelah sono gitu loh, di belakang carport, bayangkan. Itu yang dia terdiam gitu kan. Terus ya kalau masalah angin yang ngebawa itu asap ke rumah kalian, ya itu udah di luar kendaliku kata si abang. Bener juga ya kan, namanya alam, kita nggak tahu arah angin kemana. Ya itu udah batas maksimal tanah backyard gitu loh. Masa iya kita keluar ke jalanan depan rumah gitu kan. Jadi yang aku kan yang legowo gitu ya, maksudnya oh iya saya bilang ke suami saya gitu. Tapi pas abang ngomong gitu ya aku juga mikir,
bener juga ya, karena memang aku nggak mau debat gitu kan. Tapi abang ngasih tahu ke tetangga itu supaya logikanya agak dipakai dikit gitu loh. Iya ini udah berjam-jam segala macam ya, namanya juga smoker gitu ya. Bahkan kata si abang, bahkan 12 sampai 20 jam kalau bisa, kata abang itu. Kalau kamu masih berlanjut atau apa-apa gitu, nanti kita bawa ke kantor pemerintah kasusnya. What? Terus abang bilang, ya silahkan. Saya punya hak di tanah tempat kita tinggal. Kalau angin yang ngebawa sampai ke rumah kalian, ke kamar kalian, ya protesnya ya sama alam gitu loh, kata abang. Ya wes, dia agak kayak abang. Achso. Ja, kayak gitu ga. Dan hast du gesagt, das ist ja wegen Wind, wir können uns nicht dafür, wenn der Wind darüber So, bläst. wegen Nachbarn, ya? Iya. Ya udah dia agak tapi gondok gitu kan, tapi kayak bener juga sih apa yang dia bilang. Kata abang kalau mau ngajuin keberatan ke kantor pemerintah tempat kampung kita tinggal, kayak kantor RT lah gitu ya, silahkan, kata abang, nggak masalah. Saya bukannya bakar-bakar di luar area saya bakar-bakar dan tepat di area saya tidak melanggar peraturan apapun. Kalau mau dibawa sampai ke pengadilan pun silahkan, kata si abang gitu. Jadi jangan salahkan saya, jangan menyudutkan saya. Protesnya sama alam, protesnya sama angin. Kenapa anginnya bawa ke rumah kalian? Kenapa arah angin ke rumah kalian gitu loh. Aku yang bener juga ya kan abang gitu kan, awalnya ya oh iya ya maaf aku sampai bilang maaf berkali-kali gitu. Apa sih kakak? Nah, yang kedua, kejadian kedua ini aku nggak bisa mentolerir sama sekali. Atau ke kamar mama aja, gimana rauf mama sih mabita. Yang kedua, jadi ini waktu kejadian sebenarnya banyak sih juga ya keluhan-keluhan mereka. Cuma ini yang 2 poin yang menurutku, apalagi yang terakhir ya, nggak bisa aku berat gimana ya, agak gitu loh. Kenapa sih ada manusia yang seperti itu? Jadi yang kedua itu pas kejadian Yumi-chan digigit anjingnya mertua. Itu aku teriak, Inang teriak, Menta, Zoe nangis, kita semua histeris ya. Kejadiannya itu jam 10 kurang apa kalau nggak salah, apa jam 11, pokoknya belum siang. Kejadian itu masih pagi. Jadi nangis ya, kami panik. Gimana sih geng seperasaan ngelihat anak kita masih bayi, masih balita itu diterjang anjing gitu ya. Aku tuh yang pas lagi ngevlog itu ya, karena memang aku lagi ngevlog gitu loh, dan lagi OTW deketin Yumi-chan, mertua dan Kidos gitu. Dan itu kejadian itu ada di vlog ya, maksudnya terekam di kamera. Saat itu tuh kalian tahu nggak sih kayak kejadian kayak pernah ngalamin pastinya yang tiba-tiba gelap gitu loh gengs. Gelap terus kaki gemetar terus gugup, nggak tahu mau ngapain gitu. Panik ya kan. Jadi bapak mertua tuh duduk di sofa, posisinya langsung ngeliat ke backyard. Terus aku masuk, tolong aku bilang. Bapak mertua tuh gini loh, kenapa gitu kan? Dia masih nggak nge-realize ya, masih nggak cek gitu loh, ada apa. Terus dia ngomong gini, digigit guguk gitu loh. Terus aku tuh situ namanya lagi panik kan, aku sambil pegang pipinya Yumi-chan supaya darahnya tuh nggak ngucur gitu loh, karena gitu kan terbuka nganga tuh lukanya si Yumi-chan. Ya jadi ini harus gimana ini, panik lah sama mertua, sama opung gitu kan, sama tati. Aduh, udah apalagi opung udah histeris nangis. Terus iya ini digigit anjing nih, harus gimana, harus bawa ke dokter, harus telepon ambulans atau apa. Aku udah panik gitu kan. Kita teriak lah satu rumahan. Inongku opung di backyard juga nangis terus gitu kan. Nah sampai ini udah kita bawa ke dokter gini, sip, keluar naik mobil mertua kan, diantar sama mertua. Nah pas kita mau ke mobil itu, pokoknya mertua masih histeris depan rumah gitu kan. Inong juga nyuruh Tati Trisna ambil nasi, suruh anjingnya kasih sedikit darahnya gitu, suruh anjingnya makan nasinya, jangan sampai nanti rabies, jangan sampai nanti dia mati, kasihan cucuku. Pokoknya
yang gitu-gitu, chaos pokoknya, chaos. Itu dunia, aduh saat itu ya dunia kami nih ya, keluarga ini tuh kayak bener-bener runtuh gitu, nggak tahu mau ngapain. Bawa mertua lagi, nyari dompetnya lagi, nyari kunci mobilnya lagi saat itu. Jadi pada saat mau masuk ke mobil, si ibu sebelah keluar. Dia masih pakai pijama gitu kan, dan pakai apa ya, baju apa sih, mantel mandi lah, baju handuk ya namanya. Keluar, ada apa, kenapa ribut-ribut gitu. Aduh maaf banget ya, maaf banget kalau saat itu kita bener-bener ribut dan histeris. Aduh bener-bener 1000 sejuta maaf untuk tetangga-tangga kita. Terus Zoe yang nangis-nangis ngeliat tetangga, dan aku kan aku fokusnya hanya ke Yumi-chan, kita harus ke dokter. Jadi Zoe itu ngeliat dan Zoe langsung ke tetangga itu, langsung nyampein, itu baby kita digigit guguk gitu kan, digigit anjing. Ini jawaban si tetangga, nanti aku sampein ya. Skip agak ke belakang. OTW lah kita ke rumah sakit, ke dokter. Dokter nyaranin ke rumah sakit. Di rumah sakit rupanya lama. Tahu kayak gitu dari awal kita mendingan telepon ambulans, telepon kayak gitulah ya, apa sih namanya, yang pertolongan pertama, SOS gitu loh. Karena kalau kamu pergi sendiri ke rumah sakit berarti kamu sanggup untuk menunggu. Sementara dia tuh ya, lukanya Yumi itu sampai kering, bayangkan. Karena kan kita tahu sendiri kalau kita diantar sama SOS, apa sih namanya, ambulans, pasti kita yang diprioritaskan. Salahnya kita di situ ya. Salahnya kita di situ, kita nggak telepon ambulans. Good to know deh ya, next time kalau butuh rumah sakit segala macam. Ya udah, sampai di rumah, lama lah, kita ada hampir 3 jam di rumah sakit. Sampai di rumah, Opung pokoknya udah masak. Kata Opung, kau dan mertua pasti lapar. Kita makan sama mertua, ya gimana ya, nangis ya. Masih tetap bilang puji Tuhan, untung matanya nggak kena, padahal deket banget. Meletus. Untung lukanya kecil, pokoknya masih ada untung. Tapi di situ hatiku sedih banget. Iya. Zoe, pas kita udah tenang, mertua udah pulang kan, abang juga udah pulang kerja, udah ngeliat keadaan gitu. Kita duduk di ruang tamu. Zoe bilang, "Mah, tadi pas kalian sebelum ke rumah sakit itu kan tetangga ada keluar." "Iya, aku ada lihat," aku bilang. "Tahu nggak, Mah? Kan aku langsung nyamperin kan. Aku lihat kan Mama udah nangis-nangis, Oma semua udah nggak ada yang konsen, tapi dia tuh nanya-nanya terus, ada apa gitu loh, basi ya gitu." Zoe yang nyamperin, terus aku bilang, "Iya, Nang, terus kamu bilang apa?" Aku bilang itu kan ke ibu tetangga itu. "Iya," aku bilang gini, "baby kami digigit anjing," gitu. Tahu nggak jawaban si ibu itu apa? "Ya terus, mestikah harus histeris dan nangis-nangis seperti itu? Toh nggak mati juga." Gengs, di situ aku rasanya ini orang antara udah benci sama kita ya tanpa sebab ya, atau memang dia rasis, maaf, karena mungkin aku orang asing gitu loh. Antara itu, ich weiß nicht, weder hassen sie uns nur am Anfang, also seit dem Rauchgeschichte, oder sie mag mich halt nicht als Ausländerin. Keine Ahnung. Ja, wie passiert ist mit Yumi-chan, weißt du, sowieso. Ja. Berarti kami alles verstanden. Genau. Abang ngerti semua yang aku ceritain. Di situ rasanya aku tuh yang, hah? Tapi Mama, aku takut ini mau cerita ke Mama. Aku aja denger itu juga panik katanya. Aku kayak nggak percaya, kata Zoe. Ibu ini bener ngomong gitu kah? Gitu loh. Kok jahat banget. Terus dibilang, ya tapi itu baby kami berdarah-darah, kata si Zoe. Ya terus dia gitu. Ya nggak perlu kali teriak-teriak kayak apalah, kayak ada kematian lah kayak. Di situ aku ya, Tuhan gitu ya, lapangkan dada, doakan mereka panjang umur. Mereka udah pensiun, apa suaminya belum pensiun, si ibu tuh udah pensiun. Panjang umur, sehat-sehat, udahlah. Memang mereka mungkin belum pernah merasakan kedukaan kali ya. Mereka hidupnya happy-happy aja, nggak tahu gimana rasanya kehilangan seseorang. Makanya bisa ngomong seperti itu.
Sabar. Besoknya abang mau pergi kerja, ada telepon dong. Dari kantor pemerintah. Benar ini keluarga, family, ya kata abang gitu kan. Kami dapat laporan katanya, kalau kalian menyebabkan keributan, huru-hara, kegaduhan apa segala macam. Kata si abang, kita lo nggak pernah party, kita nggak pernah ngundang-undang teman-teman tengah malam yang biasa dilakukan orang-orang sini tuh biasa banget. Kalau weekend musik sampai jam 2 jam 3 pagi kita nggak pernah, gengs. Kami tuh sebatas ngerayain acara ulang tahun anak-anak, udah jam 7 udah diem hening gitu loh, kata abang. Enggak, kita nggak pernah rame-rame, soalnya ini ada laporan begini, katanya kemarin pagi. Ya Tuhan, gengs, itu anakku digigit anjing dilaporkan, katanya kita tuh bikin kegaduhan, kekacauan, huru-hara segala macam, keributan. Lucu ya, kata si abang. Seharusnya kan kalau ada memang pendapat tetangga yang gak enak atau tentang tetangga mereka, atau ada masalah atau gimana, kan seharusnya sesama tetangga itu ngobrol gitu loh, dua sisi ketemu, merundingkan itu apa yang gak pas gitu kan, apa yang gak cocok gitu loh. Tapi ini enggak, mereka tuh langsung melapor ke pemerintah gitu loh kan. Jadi katanya yang nelpon, loh kami pikir justru karena kalian sudah berdiskusi soal itu dan tidak mendapatkan jalan keluar, atau kalian mungkin nggak ngerespons keluhannya tetangga kalian, makanya mereka akhirnya ambil jalan untuk melapor ke pemerintah. No, kata si abang, nggak ada, mereka nggak ada ke rumah kami. Dan asal Anda tahu kemarin itu kenapa ribut di rumah kita, anak saya digigit anjing, kata si abang. Langsung katanya yang telepon kan, aduh maaf, semoga baik-baik aja, bayi saya digigit anjing. Jadi wajar kalau istri saya, anak-anak saya, keluarga saya semua teriak histeris karena bayi saya udah bercucuran darah, kata si abang. Mereka lah yang minta maaf. Oh, kalau gitu nanti saya telepon deh tetangga yang melapor. Terus kata abang gini, tetangga saya tahu kok kalau anak saya kemarin tuh digigit anjing, dan kenapa kemarin histeris di rumah kami itu karena ya kejadian itu. Aduh maafkan, pokoknya disampaikan kayak rasa berbela sungkawa lah apalah gitu dari pemerintah. Pas udah telepon abang tutup, abang ceritain lah semuanya ke kami. Abang udah nggak ada waktu lagi kan, karena harus pergi kerja. Datang kenapa? Aku tuh yang masih nggak percaya, gengs. Aku bilang ke Opung, aku ceritain lah. Hah? Masa? Tambah lagi denger ceritanya Zoe, pas Zoe nge-explain kenapa kita tuh nangis, histeris, teriak-teriak. Kayak gitu pula omongannya. Dari situ, gengs, say hello aja aku nggak mau kah? Saya dit menghalui. Buat kita tuh selalu kita biaban ima net sudenan imalip. Kita selalu respect karena mereka jauh lebih tua dari kita. Kita selalu say hello, kita selalu nyapa mereka. Ya, kalau kita ngeliat di kebun, kalau kita lagi sama-sama di kebun, abang suka nyapa, tetangga lagi apa atau apa kabar. Dari situ gengs kita yang udah, wah ini nggak bisa, ini udah di luar batas. Bahkan pemerintah aja sampai denger ceritanya abang tuh anak saya digigit anjing bercucuran darah, wajar kalau kita semua suruh teriak gitu loh. Party kita tidak pernah. Iya memang belum pernah dapat keluhan segala macam, baru ini kita pikir ya tetangga udah konsultasi, udah ngobrol sama kita, tapi kita nggak mau dengar gitu loh. Itu biasanya kan kalau kamu ada masalah dengan tetanggamu, ngobrol dulu, ya kan, kalian dari dua sisi. Kalau memang tidak ada solusinya, barulah panggil pihak lain kayak gitu. Tapi itu luar batas sih memang. Dan abang kan kumpul-kumpul sama bapak-bapak kompleks. Jadi bapak-bapak kompleks pas abang cerita, wah gila kata mereka. Satu, masalah smoker aja mereka semua ketawa loh. Lah, itu kan angin yang bawa ke rumah mereka, bukannya kamu yang ngasapin di depan jendelanya mereka gitu loh. Ya protes aja sama angin, protes aja sama alam, sama seperti omongannya abang. Terus yang kedua, kata bapak-bapak kompleks ini sih nggak bisa ditolerir sih beneran. Terus ada salah satu tetangga yang cerita,
oh mereka tuh kan tadinya tinggalnya jauh dari hiruk pikuk kota gitu. Mereka itu tinggal di daerah mana gitu, terus akhirnya pindah ke sini. Terus kata abang lah, kita ini kan bukan di kota, kita kan di kampung. Di kampung gitu kan. Apanya yang mengganggu? Iya, itu posisi playground, banyak anak-anak, ribut kayak gini ya gitu. Loh, sebelum nyari rumah ini bukannya udah ngeliat itu playground? Iya kan? Bukannya ngeliat ini itu adalah kompleks baru. Kan itu kan keputusan mereka, udah resiko mereka. Terus jadi nyalahkan lingkungan. Karena mereka tuh ternyata pindah ke tempat yang salah. Karena buat mereka ini terlalu ribut, terlalu hektis, terlalu banyak orang. Karena sebelumnya mereka tuh tinggal di tepian hutan, damai, tentram, sejahtera. Ya terus, kata si abang, jadi nyalahkan lingkungan karena mereka tidak tenang hidupnya di sini. Kemarin sebelum pindah ke sini, bukannya udah dilihat itu ada playground yang masih dalam pembangunan, rumah-rumah semuanya keadaan baru, dan itu jalan raya gitu loh. Ya kan? Katanya mereka bakalan kembali ke hutan lagi atau di tepi hutan atau whatsoever lah. Yang pasti itulah tetangga julid kita. Lucunya yang di sebelah kanan rumah mereka, kita kan sebelah kirinya ya, sebelah kanan rumah mereka itu tuh party every weekend ya. Sering banget. Ribut-ribut. Apalagi summer kemarin, itu bukan cuma anak-anak kita loh respect ya, tahu di rumah bapak mertua aja, Kido tuh nggak ada yang teriak-teriak berenang di pool, walaupun itu ya haknya mereka gitu loh, itu tanah mereka gitu kan. Tapi bapak mertua itu dari dulu yang selalu menekankan bahkan ke anak-anaknya, ke abang dan ke ipar-iparku, jangan ribut, jangan berisik. Sementara tangga-tangga lain pun mainan pool aja ributnya luar biasa kayak gitu ya. Tapi ya memang mertua aku tipe yang kayak jadi tetangga itu yang udah yang nggak mau cari masalah dan tidak mau ada masalah apa pokoknya kayak gitu. Even itu normal, namanya anak-anak summer ya wajar lah ribut. Dan di kampung mereka itu rata-rata setiap rumah punya anak dan ributnya luar biasa. Dan mereka tuh tipe yang bukan yang langsung keberatan, langsung datangin ke tetangga gitu loh. Ngerti kan gengs? Jadi mereka tipe yang pendiam gitu di tetangga, dan respect tetangga gitu loh. Walaupun yang lain ribut itu bapak mertua dan ibu mertua tidak akan mendatangi rumah mereka dan keberatan, tidak seperti tetangga-tetangga yang lain. Karena Tati Niki pernah cerita dia sama sepupunya pernah teriak, namanya mainnya anak-anak ya pool party gitu. Itu ada tetangga yang langsung gedor. Dari situ begitu deh. Walaupun anak-anak mereka pun ributnya luar biasa. Anak-anaknya tetangga ya. Nah, tangga sebelah kanannya ini, itu gengs, summer kemarin, ya kalau suara anak-anak ribut ya wajar lah ya istilahnya, mainan di luar gitu loh. Apalagi mainan di kolam renang, undang teman-temannya itu wajar. Lah ini gengs, aku sih memang bukan tipe yang langsung keberatan, tapi itu buatku ya agak gimana ya. Mboknya pakai logik juga. Ini ya orang-orang tuanya itu ributnya luar biasa sampai malam. Tapi memang aku bukan tipe orang yang langsung datangin marah-marah atau langsung lapor ya gitu kan, atau nge-warning gitu, enggak. Itu sepanjang summer kemarin. Kalau anak-anaknya doang sih wajar, itu ya karena mungkin tidak ada yang keberatan sejauh ini gitu loh. Jadi tetangga sebelah ini selalunya keberatan ke kami doang. Padahal kami itu tidak pernah party malam-malam, selalu mereka sebelah kanannya. Tapi kami terus yang kena imbasnya, entah kenapa. Feelingku seperti yang aku bilang ke abang, sepertinya dia orang ini tidak suka dengan saya yang orang Asia kayak gitu. Mungkin pikir mereka saya tipe orang Asia mungkin seperti kebanyakan orang Asia yang tinggal di sini, yang hanya memanfaatkan warga Eropa yang tidak mau kerja. Mungkin dilihatnya saya di rumah terus tidak bekerja gitu kan, padahal saya kerja dari rumah, menghasilkan dari rumah, yang hidup seenak udel di sini, dibayar pemerintah, terima uang dari pemerintah bulanan tanpa ngapa-ngapain kayak gitu loh. Atau tipikal
cewek-cewek Asia yang lainnya memanfaatkan bule-bule yang hanya menikah dengan bule supaya hidup enak, yang begitu-begitu pokoknya. Banyak banget image orang Asia di sini yang tidak bagus, tapi saya tidak seperti itu, dan saya salah satu orang Asia, orang Indonesia yang mau belajar budaya dan bahasanya mereka. Makanya saya lancar berbahasa sini, bukan tipikal kebanyakan orang Asia yang tidak mengerti apa-apa dan yang ngomong pun tidak nyambung kalau diajak ngomong ya. Saya tahu, saya paham bahasa kalian, saya bisa discuss dengan kalian, saya bisa ngobrol dengan kalian. Apa yang kalian ngomongin saya paham, saya juga bisa berkomunikasi dengan kalian, bukan dengan suami saya gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya seperti itulah cerita tetangga julid Mama, walaupun masih banyak lagi kisah-kisah yang aduh, yang mereka tuh keberatan inilah, keberatan itulah. Luar biasa pokoknya. Ya nasib, itulah nasib-nasiban, rezeki-rezekian ya. Dapat rumah rezeki, dapat kerjaan bagus rezeki, dapat tetangga yang baik juga rezeki. Itu semua. Jadi sabar, legowo. Kalaupun mereka pindah, semoga tetangga yang berikutnya tidak sejulit mereka gitu. Walaupun kami nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan keributan, tidak, sudahlah, luar nalar. Dan abang tuh tanya tetangga yang sebelah kanannya itu, pernah nggak mereka keberatan tentang kalian party-party? Kan kamu party terus, karena abang kan deket ya sama bapak yang punya rumah. Karena kita seumuran, yang sebelah kanannya mereka. Nggak pernah, nggak satu kata pun. Itu luar biasa kan, gengs. Jadi memang poinnya, aku pikir ya itu sih. Dia ya udah, ini tehnya Mama udah sampai dingin juga. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian nggak penasaran lagi tentang cerita tetangga julidnya Mama. Di Australia juga ada tetangga julid, ada banget. Dan ya seperti inilah. So, sampai ketemu besok. Terima kasih sudah nonton dan mau dengerin cerita curhatannya Mama dari awal sampai akhir. Bye, sarangi.